Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat daripada Al-Quran. Dan ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi siapa, Bu? Nabi Sulaiman. Waktu mengirim surat ke Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat, kata Nabi Sulaiman, adalah dari Sulaiman. Ya, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, engkau jangan merasa tinggi dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Nah, itu Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis, karena waktu itu Ratu Balqis belum beragama Islam, dia masih menganut agama penyembah matahari. Apa ya penyembah matahari itu di Jepang tuh? Agama apa namanya? Bukan Shinto gendeng. Ya, Shinto kah? Shinto, penyembah matahari itu. Itu kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah, cuman diartikan sama orang kita dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu ayat atau bisa juga dikatakan zikir yang sering kita baca dan sangat bagus untuk diamalkan. Disebutkan dalam riwayat hadis, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Semua perkara yang baik apa saja nih ya, tapi tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu akan sia-sia, terputus, yakni maksudnya tidak ada berkahnya. Nah, apa saja yang baik, maka dianjurkan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu Bugis Bahari itu, nah, dulu saya masih kecil tuh siapa yang sering nyetel tuh? Haji Abbas tuh. Atau siapa tuh? Lagu Bugis itu. Kukulakan bismillah. Apalagi masih ingat ya lagu Bahari itu? Na 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 na. Udah tahu ya? Makanya ibu-ibu sudah tua-tua nih. Lagu Bahari, lagu Bismillah itu. Kaki kananku langkahkan. Lagu Bugis atau lagu apa tuh? Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah zikir yang sangat baik untuk dibaca pada semua perkara yang baik. Apa saja perkara yang baik. Kalau seandainya perkara yang baik itu tidak dimulai dengan baca bismillah, fahuwa aqta', maka terputuslah dia. Maksudnya laisa fihi barakah, enggak ada berkahnya perkara tadi. Apa saja yang baik. Makan, minum, apalagi? Semuanya. Berjalan, pakai baju, semuanya dianjurkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ada satu perbuatan dianjurkan tidak lengkap membacanya, cukup membacanya Bismillahi, nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Kapan itu? Waktu menyembelih. Nyembelih itu cukup Bismillahi, Allahu Akbar. Loh, kenapa kok tidak sempurna? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang kita lagi nyembelih.
Nggak cocok dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Nah, jadi kata ulama cukup Bismillahi Allahu Akbar. Tapi yang lainnya sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan ini dari segi maknanya berbeda. Penjabarannya berbeda. Ar-Rahman itu Maha Kasih. Allah akan kasih tanpa pilih kasih. Artinya yang mau ibadahkah, yang tidak ibadahkah, orang muslimkah, orang non-muslimkah, semuanya dikasih. Dikasih nafas, dikasih kehidupan, dikasih ini, itu semuanya. Namanya dikasih ya terserah Allah. Ada yang banyak, ada yang sedikit kan ya. Dan semua yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita menurut Allah. Itu sudah, asal kita bisa memahaminya. Nah kalau orang tidak bisa memahami, wah kenapa aku begini, kenapa, nggak adilin. Nah itu tuh. Ketika ada ucapan kenapa, apalagi ditambah dengan nggak adil, oh di situ Allah marah nanti. Nah, jadi apa namanya tadi, Ar-Rahman itu kalimat umum kepada orang yang baikkah, orang yang tidak baik, semua Allah kasih. Tapi kalimat Ar-Rahim, Ar-Rahim nih ya, Maha Penyayang. Nah, penyayang ini lebih tinggi penjabaran maknanya daripada Ar-Rahman. Bahasa kitanya Ar-Rahim itu disayang. Dengan kata lain, kalau disayang sudah pasti dikasih. Tapi kalau dikasih, belum tentu disayang. Kita punya anak umpama dua, yang satunya nakal, yang satunya baik. Kalau lebaran kira-kira kita kasih baju nggak dua-duanya? Kita belikan baju, belikan ini, itu. Lebaran namanya. Yang nakalkah, yang kada nakalkah kita beri. Tapi untuk masalah hati, kira-kira kita respect hati kita kemana? Yang baikkah atau yang nakal tadi anak? Yang baik. Nah, itu masalah tadi itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dikasih dan disayang. Kalau disayang sudah pasti dikasih, tapi kalau dikasih belum tentu disayang. Atau penjabarannya Ar-Rahman ini adalah sifat Allah untuk semua makhluk Allah Ta'ala ketika hidup di dunia. Ya, Ar-Rahman ini dikasih, semuanya dikasih. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat Allah khusus untuk kepada orang beriman, terutama nanti di akhirat. Orang beriman, sifat Ar-Rahimnya Allah, itu Allah berikan kepada orang beriman. Puncak dari rahimnya Allah adalah nanti orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita kembali ke tadi di awal. Jadi sunnah Bapak Ibu, ibu-ibu terutama ya, dari bapak-bapaknya kecuali saya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sunnah dibaca pada saat kita melakukan perbuatan yang baik. Nah perbuatan yang baik ini ibu-ibu ada 4. Perbuatan yang baik ini ada 4 hukum nih. Yang pertama perbuatan yang wajib. Yang wajib. Kapan kita baca bismillah itu bisa menjadi wajib? Yaitu pada saat membaca suratul Fatihah di dalam salat. Madzhab kita nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini wajib baca bismillah. Oh di Makkah gimana nggak baca bismillah? Oh enggak, di Makkah tuh baca bismillah juga imamnya. Cuman suaranya pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di Mekah sana. Nah, jadi bismillah itu wajib dibaca. Kapan itu? Pada saat membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Loh, kenapa wajib? Karena bismillah itu adalah satu ayat pertama dari suratul Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat, ibu-ibu? Oh, 7 ayat. Makanya nama lain daripada suratul Fatihah itu namanya Sab'ul Mathani. Nama lain daripada suratul Fatihah itu apa namanya? Sab'ul Mathani. Apa Sab'ul Mathani? 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, nama Fatihah itu banyak, Bu. Yang masyhur kan Al-Fatihah. Apalagi yang kedua, ada yang tahu? Ummul Kitab. Apalagi? Ummul Al-Quran. Ini yang terkenal kan Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Ada lagi nggak kira-kira? Nah, Al-Asas, Asy-Syifa, ya. Apalagi? Ini yang kita baru sebutkan tadi. Sab'ul Mathani. Cuman bukan jarang ya, hampir nggak ada pembawa acara menyebutkan Sab'ul Mathani. Coba kalau pembawa acara mengatakan, Bapak Ibu para jemaah sekalian, untuk berkahnya, marilah kita buka dan awali acara ini dengan membaca surah Sab'ul Mathani. Bingung orang, Sab'ul Mathani. Surah apa itu? Sab'ul Mathani. Bingung orang. Tapi kalau Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, ya terkenal itu. Coba sekali-sekali membawa acara. Ya. Tadi siapa membawa acara? Nah, kita awali pembukaan ini supaya berkah membaca surah Sab'ul Mathani. Bingung sudah? Apa Sab'ul Mathani? Selesai acara diprotes sama jamaah itu. Apa itu pembawa acara Sab'ul Mathani? Padahal yang protes nggak tahu, ya kan ya? Nah, jadi Sab'ul Mathani itu nama lain daripada suratul Fatihah. Apa artinya tadi Sab'ul Mathani? 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, jadi yang pertama kita ulangin. Membaca Fatihah, membaca bismillah itu bisa menjadi wajib. Kapan tadi ya? Di saat membaca suratul Fatihah di waktu salat. Karena bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah. 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa? 7. Kalau ada orang sholat membaca suratul Fatihah tapi nggak baca bismillah sama sekali, nggak baca pelan, apalagi nyaring, langsung saja alhamdulillahirabbil alamin, nggak baca bismillah. Kira-kira salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Lah kenapa tidak sah? Karena kurang 1 ayat. Bisa dipaham pertama ini? Nah, jadi bismillah itu bisa menjadi wajib dibacanya pada saat membaca Fatihah di dalam salat. 1. Yang kedua, perkara yang baik. Disunahkan baca bismillah di perkara yang baik itu apa? Yaitu hukumnya bisa menjadi sunnah. Ya, perkara yang baik apa saja? Makan, bismillah, minum, bismillah. Apa saja? Berhubungan, bismillah, berjalan, semuanya bismillah. Bahkan dianjurkan ya, ibu-ibu kalau kita minum, itu membaca bismillahnya 3 kali. 3 kali nafas, 3 kali baca bismillah, 3 kali juga alhamdulillah. Siapa yang melakukan itu kata ulama, maka dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Alias dia merasa jijik dengan melakukan perbuatan dosa, terutama dosa besar. Jadi umpama ada orang nggak bisa lepas dengan perbuatan dosa, kecanduan dosa. Ya, candu umpama narkoba, candu judi online. Nah, kan ada itu, apalagi anak-anak candu main apa namanya itu? FF apa tuh yang video game sampai matanya juling.
Kecanduan nih. Maka amalkan ini. Kalau mau minum, baca bismillah dengan 3 kali nafas, 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah. Bagaimana contohnya? Nah, tapi ini kemauan sendiri ya. Kalau ada kemauan dia mau berhenti, amalkan ini. Contoh nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amalkan saja begitu. Dia akan merasa jijik dengan perbuatan dosa itu. Terutama dosa yang dia susah untuk melupakan, alias kecanduan tadi. Siapa yang mengamalkan itu dia insya Allah tidak lagi melakukan dosa itu. Tapi ini harus kemauan dari sendiri. Kemauan dari diri sendiri. Karena Allah tidak akan merubah satu orang atau satu kaum kecuali dia sendiri yang mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak mau merubah seseorang kecuali dia sendiri yang mau merubah. Nah, diawali tadi dengan seperti itu. Jadi kalaupun ada kita ya punya keluarga atau anak yang susah diatur lah ya, atau ada orang mau bertobat tapi susah meninggalkan itu, amalkan itu. Insya Allah dia akan merasa jijik dengan perbuatan dosa itu dan lambat laun akan meninggalkannya. Nah, jadi fi kulli amrin dzibalin, semua yang baik, maka kata ulama ini bisa hukumnya menjadi sunnah. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, hukum bismillah itu bisa menjadi makruh. Tadi saya salah ngomong ya. Yang perkara yang baik 4, tidak 3 saja. Ya, 3 bukan 4, 3. Yaitu pada perbuatan yang mubah. Pada perbuatan yang mubah. Arti mubah itu perbuatan yang ya tidak dapat pahala, tidak juga, bukan sia-sia, tidak mengandung pahala, tidak juga mengandung dosa. Ya, biasa-biasa saja umpama. Apa contohnya? Ya, umpama ini gelas ini di sebelah kanan. Saya pindah ke sebelah kiri. Nanti bosan-bosan pindah sebelah kanan. Apa hukumnya memindah-mindah gelas ini? Nggak ada kan ya? Nanti lepas kacamata. Nah, tiba-tiba nanti pindah nggak jelas pakai kacamata. Ini hukumnya apa? Ya santai saja, tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa. Nah, kata ulama yang begini ini boleh saja baca bismillah. Boleh nggak baca bismillah? Bismillah boleh, cuman ini kata ulama dalam perbuatan yang mubah ini boleh tapi tidak mengandung pahala. Pahala memindahnya tidak dapat. Tapi kalau niatnya membaca zikir, maka hukumnya dapat. Dapat pahala di zikir bismillah tadi. Tapi hukumnya itu, hukum memindahnya untuk baca basmalah tidak ada hukumnya. Tapi kalau dia baca, ada bukan hukum memindahnya, tetapi hukum membacanya dapat pahala. Paham nggak kira-kira Bu? Nah itu. Lain tadi kalau kita umpama minum baca bismillah. Minumnya kita dapat pahala, caranya dapat pahala, bismillahnya juga dapat pahala. Double tuh banyak begitu. Cara minumnya kita dapat pahala, bacaannya dapat pahala, zikirnya dapat pahala. Tapi kalau perbuatan yang mubah-mubah saja, perbuatannya tidak dapat pahala, tapi zikir membaca basmalah di situ dapat pahala. Bisa dipaham kira-kira Bu Ibu? Dulu ada ceritanya. Jadi kata ini seorang santri. Betul tidaknya wallah alam. Cuman cerita ini masyhur di kalangan pesantren ya. Jadi dulu katanya ada seorang ulama ngasih pengajian. Yang hadir itu banyak. Nah, kebetulan salah satu yang hadir pengajian itu ada seseorang yang rumahnya itu di seberang sungai. Seberang sungai. Jadi kalau dia mau ikut pengajian, dia nyebrang sungai pakai apa bahasa kitanya itu? Jukung, jar orang Banjar jukung, tahu jukung? Nah, getek apa? Getek orang Jawa bilang
Ya, pokoknya itulah. Jukung karakit kah, pokoknya itulah. Nah, kalau di Banjar kan orang mau pengajian, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik kapal itu. Makanya kalau ada orang tak lagi haulan ini, nah haulan guru sekumpul, banyak orang dari mana-mana pakai kapal nanti singgah di Martapura situ. Nah, jadi ada orang ini kalau mau ikut pengajian naik kapal, naik jukung lah bahasa kita, bayar, nanti kembalinya begitu. Kembali ke rumah juga begitu. Nah, kebetulan sang kiai ini waktu itu menerangkan tentang bacaan bismillah. Dia bilang, siapa yang yakin baca bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahirrahmanirrahim, dia yakin itu, maka dia akan bisa berjalan di atas air. Bisa jalan di atas air. Nah, kemudian orang ini pun mendengar ceramah tadi, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah, saya amalkan ini. Lumayan, saya nggak lagi bayar untuk naik kapal jukung itu. Ya, saya nggak lagi bayar jukung tadi. Tapi alhamdulillah, Allah berikan keyakinan kepada orang ini. Nah, makanya kata ulama, yakin itu sebenarnya Allah yang memberikan. Kita cuma meminta, ya, tapi Allah yang memberikan. Yakin itu kan ada tingkatan, ibu-ibu. Yakin itu ada 3 tingkatan. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Contohnya gimana? Contoh umpama. Nah, ini anak kecil nih, kita kasih tahu, nak, jangan main api. Ini anak kecil nih, dia bilang, kenapa mama nggak boleh main api? Kata kita, api itu panas. Gimana sih api itu? Dia nggak pernah lihat api. Api itu tuh yang di kompor itu tuh. Yang mana sih api itu? Nah, kita bilang api itu panas, tapi dia belum pernah lihat api. Nah, kata dia, mana sih api itu, Mak? Lalu kita tunjukkan, mamanya menunjukkan. Ninak, api itu ingatnya, api itu panas. Oh iya, bagaimana api itu? Kamu mau tahu api kah? Nah, ketika kita bilang api itu panas, dia tahu dalam mindsetnya dia, ini api itu adalah panas. Ini namanya ilmul yakin. Dia tahu api itu panas. Dari mana dia tahu? Kita yang ngasih tahu. Dia yakin, namanya ilmul yakin. Dia tahu bahwa api itu panas dari pengetahuan yang kita kasih tahu sama dia. Lalu kita tunjukkan, kamu mau tahu api itu yang bagaimana bentuknya? Iya, Mak. Kita bawa anak itu, kita nyalain kompor. Deng, itu yang namanya api. Masa itu api, Mak? Iya. Apa Mama tadi bilang? Api itu panas. Oh iya, api itu panas, Mak. Sekarang dia tahu api itu dan dia lihat api itu. Namanya kalau ketika dia lihat api itu namanya ainul yakin. Dengan ain itu mata kepala. Mata kepala dia lihat itu adalah api. Tapi dia belum merasakan panasnya api itu. Masa panas ya? Masa panas ya? Akhirnya dia pegang api tadi. Tak, au! Namanya hakul yakin. Paham nggak? Nah, sama PLN tuh. Kita nggak tahu ini berbahaya nih, nah. Soltek apa namanya? Soltek. Ini apa yang gardu. Situ kan ada tulisannya tegangan tinggi. Kita tahu itu tegangan tinggi dari mana? Ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya kita nggak tahu. Wah, masa itu berbahaya? Itu tulisannya berbahaya. Kenapa berbahaya, yuk? Ada listriknya. Mana ada listriknya? Dibuka sama tukang PLN. Tok, tuh kabel banyaknya itu. Masa itu berbahaya? Nah, tadi kita cuma tahu bahwa itu berbahaya dari tulisan. Kita nggak tahu kabelnya di dalam ada. Dibuka sama orang PLN. Tuh kabelnya gede-gede itu. Kita bilang, oh iya bahaya ini. Tapi kita, yang kedua ini namanya ilmu yakin. Belum hakul yakin. Pas kita pegang, tak! Betul hakul yakin, alias mati sudah. Pegangnya tak, habis semuanya konslet. Hakul
Yakin, betul-betul yakin sudah tuh. Karena langsung praktek. Paham lah ibu-ibu. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Si orang ini bilang, alhamdulillah, sekarang saya tidak lagi naik jukung. Saya tidak lagi bayar. Jadi dari saat itu Bapak Ibu, bolak-balik dari rumah ke pengajian ke rumah itu, dia cukup bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air. Uang yang dia biasa bayar untuk jukung tadi, dikumpul sampai anggaplah banyak duit tadi. Kemudian dibikinkan makanan. Mau selamatan dia. Katanya, alhamdulillah aku kan dapat ilmu ini dari guru. Aku mau ngundang guru datang ke rumah untuk berselamatan. Syukuran. Dari mana duitnya tadi? Dari kumpul itu. Uang yang tadi biasanya untuk bayar jukung, dikumpulin. Suatu saat datang dia ke rumah gurunya. Guru, ada apa? Ulun anak berselamatan. Mau selamatan. Bisalah datang ke rumah ulun. Kapan? Nanti hari ini. Ya kah? Iya. Ya sudah, kebetulan kosong. Ya sudah, kata gurunya. Ayo kita jalan. Jalanlah ini murid dengan guru. Murid di depan, karena menunjukin jalan. Sampai di tepi sungai, semurid ini bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, jalan dia di atas air. Gurunya di belakang, bingung gurunya ngelihat. Bisa jalan di atas air. Murid tadi ini kada tahu-tahu. Dia jalan di depan. Lah, mana guruku ini? Nah, guru di belakang. Ayo guru jalan. Ayo. Kata gurunya, hah? Sini. Murid tadi kembali. Cek kembali ke depan gurunya. Ayo guru kita jalan. Kata gurunya, bagaimana mungkin engkau bisa jalan di atas air? Kata murid, lah bukankah pian kemarin mengajarkan bismillah itu loh. Siapa yang baca bismillah yakin bisa jalan di atas air. Nah, itu kupraktekkan. Bisa. Bisa. Nah, duit yang bayar jukung tadi aku kumpulin, itu yang duit berselamatan untuk hari ini. Kata gurunya, demi Allah, bahasa kitanya, engkau Allah berikan ilmu dan engkau juga Allah berikan hakul yakin. Kata gurunya, Allah memberikan kepadamu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Aku, kata guru, hanya diberikan ilmu yakin, tapi tidak masuk ke ainul yakin apa hakul yakin. Kalau aku jalan di atas air, tinggal bolang aja, tapung. Aku tenggelam, kata guru. Nah, ini yang kata ulama, memang hakul yakin tadi memang pemberian dari Allah. Terkadang murid itu lebih hebat daripada guru. Banyak itu. Murid ternyata lebih hebat daripada guru. Kenapa? Karena Allah memberikan hakul yakin kepada sang murid. Gurunya cuma ilmu yakin saja. Berapa banyak di dunia ini muridnya lebih hebat daripada guru? Ya enggak? Dan memang satu kebanggaan seorang guru kalau dia punya murid lebih hebat daripada guru. Guru itu bangga. Jangankan guru, kita aja lah orang tua, ibu-ibu umpama. Mungkin mohon maaf, ibu-ibu ada mungkin yang nggak bisa baca, atau bacanya juga pelepotan, ini baca ini apa bacanya, menghitung nggak tapi bisa, matematika nggak bisa, apalagi bahasa Inggris. Ya. Datang ke Arab sana nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, bingung. Diomongin sama orang sana bahasa Arab nggak paham, diomongin bahasa Inggris nggak paham, diomongin bahasa Indonesia nggak paham. Yang ada bahasa daerah. Dulu saya tahun 2004-2005 jadi petugas haji itu ibu-ibu. Ya, saya tahun 2000 pertama kali haji. Kemudian sebelum pulang dari Hadramaut saya berhaji lagi jadi petugas haji. Di kantor saya itu setiap kantor itu diberikan pegawai bahasanya yang berbeda-beda sukunya. Jadi di tempat saya itu ada orang Madura, ada orang Padang, ada orang Bugis, orang Banjar saya. Jadi waktu itu sering cesat nih, ada ibu-ibu orang Bugis ke orang Bugis tuh, sesat terus. Nah, saya kan ngerti-ngerti juga bahasa Bugis karena tetangga banyak orang Bugis waktu itu. Ya,
Bahasa Bugis, Bugis Sulawesi. Iya, saya orang Sulawesi dan tetangga saya Sulawesi. Ini ibu ini sering salah, sesat terus. Diajakin ngomong bahasa Indonesia nggak paham, bahasa Inggris nggak paham, bahasa Arab tambahnya. Jadi karena saya paham-paham sedikit, nah baru dia percaya. Ya, takut dimintai uang. Kak Bu Haji, kita ini petugas, kita ini petugas. Kan ya? Oh iya, baru dia paham. Ada lagi orang Madura, ya, sesat. Ditolong sama kita, sama petugas, nggak percaya dia. Kenapa? Waktu sebelum berangkat haji itu dibilangin, hati-hati ya, nanti banyak penipu-penipu, jangan kamu percaya di sana. Nah, kita datang tuh bahasa Indonesia, petugas Bu Haji, kita petugas, nggak percaya, bahasa Madura kita nggak paham, dia nggak paham. Sama Indonesia nggak percaya dia. Akhirnya kita panggil teman kita, Madura turun tuh, itu bangsamu tuh di bawah. Datang nih teman kita tuh bahasa Madura, baru percaya dia. Baru kita antarin ke hotel. Mau dikasih uang nggak? Gratis, nggak usah dikasih. Sama juga orang Bugis itu mau dikasih, tidak usah Bu Haji, tidak usah, gratis. Kita petugas, maksa dia, kalau nggak diambil marah dia. Akhirnya kita terima juga, dikasih sarung waktu itu, ya alhamdulillah. Ya nolak tapi sebenarnya mengharap juga. Dikasih sarung waktu itu. Nah jadi itu tuh. Kalau kita cerita itu tadi di mana ceritanya sebelumnya? Nyebrang. Ya hakul yakin tadi. Kata gurunya kalau saya nyebrang, tinggal bolang saja tadi. Ya, enggak, sesudahnya itu cerita apa tadi? Lupa saya cerita apa tadi. Nah, intinya bahasa ini perlu ya. Bahasa tadi perlu ya. Apa tadi? Saya bicara apa tadi? Lupa saya. Nah, sebelumnya tadi lupa saya ngomong apa tadi. Dah, kita kembali ke awal tadi cerita jukung tadi. Nah, hakul yakin tadi. Nah, itu tuh. Itu yang kata saya terkadang guru punya muridnya lebih alim daripada gurunya. Nah guru nih, ibu-ibu nih, nggak bisa bahasa apa-apa. Tapi sekarang Masya Allah, anaknya ibu bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Ibu-ibu merasa iri nggak? Anakku pintar, aku nggak pintar-pintar. Iri nggak? Nggak ada iri, malahan jadi bangga. Begitu juga kita guru nih saya nih, Masya Allah. Ya, saya punya murid sudah berapa orang ke Hadramaut. Entar lagi cucunya Haji Maska berangkat nanti ke Hadramaut. Pulang mereka lebih alim dari saya yang nggak punya ilmu ini. Wah bangga itu. Kita bangga. Nah, jadi si guru tadi ini punya murid, dia bilang Allah telah memberikan kepadamu ilmu dan juga Allah memberikan kepadamu hakul yakin. Allah cuma memberikan kepadaku ilmu yakin, tidak diberikan kepadaku hakul yakin. Pahamlah ibu-ibu. Nah itu bismillah itu. Ada juga cerita nih ya, La ilaha illallah. Ini perempuan, maksudnya seorang istri ya, mendengar tentang bacaan bismillah ini. Jadi siapa yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah yang besar kepada dia. Yang susah jadi mudah, yang mudah jadi berkah, yang berkah jadi banyak. Semuanya terus diberikan sama Allah. Maka si perempuan ini pun pulang. Dari saat itu dia mengamalkan bacaan bismillah. Pokoknya setiap hari tidak lupa dengan baca bismillah. Mau buka tudung nasi bismillah, tutup tudung nasi bismillah, nyuci beras bismillah, masukkan beras ke tempat apa? Tepanci bismillah. Bismillah merulu. Buka baju bismillah, lepas baju bismillah, buka lemari bismillah, tutup lemari bismillah. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau dihitung-hitung ribuan kali dia baca bismillah. Suaminya ini muyak juga bismillah. Mungkin suaminya ini kurang berilmu juga. Kata suaminya gak ada yang lain, zikir bismillah. Muyak suaminya ini kan ya, muyak. Namanya suaminya kada berilmu juga. Jadi suatu saat suaminya dia bilang, wahai istriku, ini ada uang nih. Bahari kan itu uangnya berbentuk emas. Dinar namanya. Kalau berbentuk perak, namanya dirham.
Di dalam kadut, taulah kadut ibu-ibu. Itu kantong itu nah ya. Jar orang Banjar kadut. Nah, kata suaminya, nih. Ya, ini kata suaminya, ini uang emas saya. Simpan ya. Kalau saya nanti mau ambil, tolong kembalikan. Kata istrinya, ya siap. Diambil sama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa ke kamar, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu kamar, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan uang tadi dalam lemari, bismillahirrahmanirrahim. Simpan, bismillah. Semuanya bismillah, bismillah, bismillah. Kata, muyak aku bismillah, bismillah, kata lakinya. Nah, berjalanlah waktu sehari, 2 hari, sampai seminggu lah. Suaminya ini ngelihat istrinya lagi ngerjain apa begitu. Masuklah suaminya ini ke dalam kamar, ngambil uang itu. Lalu mau dibuangnya uang tadi ini ke lautan. Supaya apa? Supaya ketika suaminya datang nanya, mana uangku? Kata istrinya, hilang. Nah, baru suami itu jar orang Banjar bisa meniwas. Tahu meniwas, Bu? Itu sih kamu gara-gara bismillah aja sampai lupa naruh uang. Nah, maksudnya begitu suami ini. Meniwas, mungkin suaminya orang kaya, kebanyakan duit ya. Jadi uang tadi dicuri sama suaminya, dibawa ke laut, dilemparkan uang tadi ke laut. Cung begitu. Dibuang ke laut. Ternyata ada ikan kakap berenang, kirain umpan, dimakan uang tadi dimakan sama ikan kakap. Tak begitu. Nah, suaminya pulang. Besok tanya ini. Kalau dia enggak dapat uang untuk marahin, itu sih gara-gara kebanyakan baca bismillah. Nah, kebetulan ada orang mancing. Tetangganya si suami istri ini mancing ikan, nelayan kan ya. Mancing-mancing dapat ikan. Salah satunya ikan yang makan uang tadi. Bawa pulang ikan tadi, dia lewat rumahnya si suami istri ini, si nelayan ini bilang, Bu, ya Pak, ini ada ikan nih, saya dapat mancing hari ini banyak, alhamdulillah. Nih ikan, alhamdulillah, kata istri tadi. Terima kasih Bapak, mudahan berkah. Iya, terima kasih juga. Ya, bersihin ikan tadi di dapur, bismillah. Pokoknya sambil nyiangin bismillah, semuanya bismillah. Ketika belah perutnya bismillah, wah, ini uang suamiku, kenapa ada dalam ikan ini? Udah percaya dia masuk ke kamar, dia periksa uang tadi dalam lemari, memang nggak ada. Loh, kenapa sampai di sini, kata si istrinya tadi ini. Ya sudahlah, udah banyak ngomong, dibersihkan tadi uang tadi, semuanya dibersihkan, keringkan, masuk dalam lemari. Nah, istrinya nggak ngomong, nggak cerita juga. Nah, besok-besok suaminya sudah siap nih mau meniwas istrinya. Kata dia, yang mana uangku kemarin, mana? Oh sebentar katanya, hilang, biar kemarahin nanti. Ya, akhirnya apa? Si istrinya ini pun membuka pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim, ngambil uangnya, bismillahirrahmanirrahim, jalan ke depan suaminya, bismillahirrahmanirrahim, kata dia, ini uangmu kemarin. Suaminya kaget, kok ada lagi uang ini? Kata suaminya, dari mana uang ini? Maksudnya gimana? Ya ini kan uang kemarin aku buang ke laut. Kenapa engkau buang? Kata istrinya, ya aku muyak dengan kamu baca bismillah terus. Aku ini ingin marahin kamu, jadi aku bikin gara-gara supaya uang ini hilang. Kata istrinya, ini uang sebenarnya aku dapat dari perutnya ikan yang dikasih sama tetangga kita yang nelayan itu. Kulihat bentuknya sama dengan uang kita. Kau kembalikan ke tempatnya. Akhirnya suaminya sadar, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya itu adalah perbuatan yang benar-benar saja. Nggak bisa dimarahin. Akhirnya suaminya minta maaf dan kembalilah keluarga tadi dengan baik. Lanjutkan, kata suaminya, lanjutkan bismillahmu. Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Nah, jadi ibu-ibu yang mau ngamalkan bismillah boleh saja, jangan lupa bismillah ya. Ya ala kulli hal. Nah, itu hukumnya tadi bisa menjadi sunnah. Kemudian yang keempat, kata ulama, orang baca bismillah itu bisa hukumnya jadi makruh. Kapan jadi makruh? Yaitu apabila seseorang itu melakukan perbuatan makruh. Contoh umpama ya ngerokok lah. Kalau orang Indonesia kan mengatakan, ulamanya mengatakan makruh ngerokok tadi. Kalau orang Arab, ulama orang Arab mengatakan ngerokok itu hukumnya haram. Kenapa ulama Indonesia mengatakan rokok itu hukumnya makruh?
Karena ulama Indonesia ngerokok juga. Daripada haram katanya, nanti ditiwas sama muridnya. Loh kenapa pian mengatakan haram lalu sampean ngerokok juga? Daripada ditiwas-tiwasin, ya sudahlah makruh-makruh aja. Nah, jadi kalau ada orang melakukan perbuatan makruh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu makruh membacanya. Nah, kenapa? Karena dia masuk dalam perbuatan yang makruh. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima. Orang membaca bismillah itu bisa hukumnya jadi haram. Kapan bismillah jadi haram? Yaitu dalam melakukan perbuatan yang haram. Ingin mencuri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mencuri bismillah. Minum khamar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Haram hukumnya. Kenapa? Istihza, itu menghina kalimat bismillah itu. Dia menghina kalimat bismillah. Jadi nggak boleh. Mencuri baca bismillah, minum khamar baca bismillah. Nggak boleh. Atau di WC, dalam WC. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sambil nelpon di WC. Bismillah, ini bisa jadi haram. Nah ya, makanya terus terang ya, ibu-ibu saya menyarankan, ibu-ibu kalau punya HP, nada deringnya atau nada panggilnya itu jangan suara adzan, suara mengaji, yang wajar-wajar sajalah. Karena terkadang mungkin kita lupa masuk ke dalam WC terbawa HP tadi. Nah, pas bunyi ada orang nelpon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah itu. Saya bukan nanda dering, bukan. Cuman handphone saya ini ada namanya adzan 5 waktu. Adzan 5 waktu. Waktu itu saya di Mekah di mana? Lupa saya waktu umrah. Kan ini dalam tas ini kan ada paspor, ada apa. Nggak mungkin saya taruh di luar. Kalau dicuri orang, nauzubillah min dzalik, maaf ya. Saya masuk WC tak bawa juga itu. Sekalinya tiba-tiba adzan, Allahu Akbar. Bangun saya, nah mana ini? Nggak sengaja. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Nah, jadi kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu amaliyah yang baik untuk diamalkan. Terutama jangan lupa di perbuatan yang baik-baik. Mau makan, mau minum, apa saja yang baik. Jangan lupa untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya ada orang tidak baca bismillah, maka kurang berkah. Itu ada Nabi melihat orang makan. Nabi kita ngelihat orang makan. Tiba-tiba di pertengahan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Melihat itu Nabi ketawa. Lalu tersenyum Nabi. Ada sahabat, kenapa ya Rasul kau melihat apa? Itu kata Nabi. Itu orang, bahasa kitanya, tadi dia makan sama setan. Lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka setannya muntah itu. Ya, teluak setannya tadi. Alias berkahnya makanan itu diambil sama setan. Nasinya nggak berkurang, tetap aja sepiring. Tapi berkahnya itu diambil setan. Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, keluar berkahnya dari setan tadi. Jadi kalau ada orang lupa baca Bismillah, lalu di pertengahan baca Bismillah, dia mau makan muntahnya setan. Nah, supaya jangan makan muntahnya setan, apa ya? Jangan lupa diawali baca Bismillah tadi, ya. Bukan makanannya dimakan, barakahnya nggak ada itu. Nah ya, ibu-ibu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan 1, 2, silakan. Boleh bangga. Ya, bangga itu nggak ada masalah, boleh. Yang nggak boleh itu sombong. Apa bedanya sombong dengan bangga? Apa bedanya bangga dengan sombong? Kalau bangga itu ibu-ibu, insya Allah dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Aku bangga dengan anakku. Itu bangga dibolehkan. Tafakhur itu nggak berdosa. Asalkan ada syukurnya. Nah, tapi kalau bangga yang diiringi dengan sombong, itu yang bahaya. Nggak boleh. Bagaimana ya sombong itu? Bangga tapi sombong.
Sombong itu ibu-ibu tandanya ada dua. Sombong itu ada dua. Satu, dia tidak mau terima nasihat. Yang kedua, suka bandingin dia dengan orang lain. Itu sombong namanya. Nah, ketika dinasehatin orang, mau apa tuh? Kamu ini siapa? Baru kemarin mau nasihatin aku. Nah, itu tuh sombong namanya. Kemudian suka bangga-banggain, suka banding-bandingin. Aku ini begini ya, kamu itu begitu. Aku ini, banyak aku. Nah, ketika dia bilang anania, bahasa kitanya banyak aku. Biasanya kalau sudah banyak aku itu tidak mau terima nasihat. Makanya kan iblis begitu. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kebanyakan anania tadi, banyakkan aku, maka iblis tidak mau terima nasihat. Jadi bangga boleh, Bu. Kita bangga boleh. Alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah. Bersyukur namanya, ya, bangga. Yang tidak boleh itu sombong. Aku punya rumah, itu apa berapa tahun tuh nggak jadi rumahnya. Ya, aku ini baru setahun jadi. Wah, itu sudah nggak boleh. Ketika dia sudah bandingin dia dengan orang lain, sombong sudah itu. Sombong, ya. Baik, ada lagi? Pertanyaan? Ya. Makruh dilap kecuali ada hajat. Ada hajat. Nah, ya, nggak boleh dilap, makruh hukumnya. Ya, habis wudu dilap pakai anduk nggak boleh. Nah, kecuali ada hajat. Ada hajat itu gimana? Nih, kayak berangkat umrah nanti bulan Januari nih. Musim dingin. Saya tadi dengar tuh katanya 13 derajat dinginnya. Nah, 13 dinginnya. Kita 18 derajat AC. AC itu kan 16 tuh. 16 derajat AC itu dingin sudah tuh. 18, 16 dingin. Ini 13 derajat. Di Hadramaut anak saya dikasih kabar 4 derajat di Hadramaut di Kota Tarim. Dingin. Jadi kalau kedinginan itu bahaya sudah, ya. Kita habis wudu, lewat angin, beku. Itu kalau saya salat di Madinah itu bergerak sendiri badan. Badan ini bergerak nih. Makanya itu saya berapa kali ini kalau musim dingin itu saya bawa kaos kaki, bawa jaket, bawa kaos tangan. Kaos tangan itu kaos tangan yang orang kerja itu loh. Sudah. Kemudian pakai selendang, saya tutup leher, tutup kepala. Salat sudah begini tenang begitu. Orang ngeliatin saya, ini orang dari mana ini, lengkap semua ini. Cuek saja kata saya, biar saya hangat badan saya. Dingin tuh. Nah, kita wudu kalau nggak dilap kedinginan kita. Ya paksa karena ini hajat, keperluan kita lap dikit supaya nggak terlalu dingin. Ya, tapi kalau nggak ada hajat, cuman biasa-biasa aja dilap, hukumnya makruh. Nggak, makruh saja. Tidak baik lah ya. Ya. Itu juga termasuk itu. Termasuk makruh. Ya la kulli hal, enggak sampai dosa, cuma hukumnya makruh saja. Kenapa ya jangan dilap ya air wudhu itu supaya dosa-dosa itu netes, air wudhu itu netes. Ketika dia netes, itu dia membawa dosa-dosa di mata, di hidung, di mulut, netes dia. Tapi kalau dilap enggak netes dia namanya. Jadi jangan dilap. Ya kecuali kalau ada hajat seperti dingin tadi ya, musim dingin nanti. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya sudah, kalau cukup kita sudahi dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Tanggal 15 Januari. Tidak tahu apakah minggu ketiga sempat ya kita pengajian. Ya, wallah alam ya. Baik, cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.